Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herma Jurnita, NIM 85664865. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul 6, yaitu konsep penegakan hukum di Indonesia. Kegiatan belajar 1 yaitu pengertian hukum. Pengertian hukum menurut Profesor Mr. Dr. L.G. Van Apeldoorn, yaitu suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Pengertian hukum menurut Profesor Sudiran: pikiran atau anggapan orang tentang adil dan tidak adil mengenai hubungan antar manusia. Selanjutnya yaitu unsur-unsur hukum. Yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dan yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dan yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Konsep negara hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu negara yang berdasarkan atas hukum pada hakikatnya adalah suatu negara hukum. Dan yang kedua adalah negara hukum, yaitu negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Ciri-ciri dan macam-macam pembagian hukum, yaitu yang pertama adanya perintah atau larangan. Yang kedua yaitu perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Selanjutnya macam-macam pembagian hukum. Yang pertama yaitu menurut sumbernya, yang kedua menurut bentuknya, dan yang ketiga menurut tempat berlakunya, yang keempat menurut waktu berlakunya, dan yang kelima menurut cara mempertahankan dan fungsinya, yang keenam menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya, dan yang ketujuh menurut isinya. Oke, selanjutnya yaitu hukum normatif, hukum ideal, hukum wajar. Rumusan-rumusan Zain-Seyermer dalam buku Recht Sosiologi dengan mengadakan perbedaan-perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, hukum normatif, hukum yang nampak dalam peraturan perundangan serta juga hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundangan. Yang kedua, hukum ideal, hukum yang dicita-citakan berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Dan yang ketiga, hukum wajar, hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari-hari. Berikutnya yaitu negara hukum. Yang pertama, kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Yang kedua, kata hukum berasal dari bahasa Arab. Dan yang ketiga, dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah rule of law atau government of justice. Ciri-ciri negara hukum. Profesor Dr. Sudargo Gautama, sarjana hukum, mengemukakan 3 ciri-ciri dari negara hukum. Yang pertama, terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan. Yang kedua, asas legalitas. Dan yang ketiga, pemisahan kekuasaan. 2 arti negara hukum. Friedman melihat negara hukum dalam 2 arti, yaitu yang pertama dalam arti formal, di mana kekuasaan umum yang terorganisir, maksudnya setiap organisasi hukum atau organisasi negara mempunyai hukum. Yang kedua dalam arti material, hukum atau undang-undang yang bisa diukur atau dinilai apakah baik atau tidak baik, adil atau tidak adil. Selanjutnya yaitu golongan negara hukum. Berdasarkan pendapat Friedman, dibagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu negara hukum dalam arti sempit, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Dan yang kedua, negara hukum dalam arti luas. Selanjutnya, elemen dari negara hukum.
dikemukakan oleh F.G. Stahl. Yang pertama yaitu adanya jaminan atau hak dasar manusia. Dan yang kedua adanya pembagian kekuasaan. Yang ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Dan yang keempat adanya peradilan administrasi negara. Unsur penting negara hukum. Menurut E.P.D.C., konsep negara hukum mengandung 3 unsur penting. Yang pertama yaitu supremacy of law. Yang kedua equality before of law. Yang ketiga yaitu human right. Selanjutnya yaitu di kegiatan belajar 2, penegakan hukum di Indonesia. Konsep-konsep peraturan hukum. Konsep-konsep penting berkenaan dengan peraturan hukum. Yang pertama yaitu norma, kedua sanksi, ketiga delik, dan keempat kewajiban hukum, kelima tanggung jawab hukum, dan keenam hak hukum. Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah atau norma-norma. Yang pertama norma agama, yaitu bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Yang kedua norma kesusilaan, yaitu bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Dan yang ketiga norma kesopanan, yaitu bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Dan keempat norma adat, yaitu bertujuan agar masyarakat melaksanakan dan menaati sekumpulan peraturan hidup yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat. Dan kelima, norma hukum, yaitu bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup. Selanjutnya, sanksi. Yang pertama yaitu sanksi pidana. Di dalam sanksi pidana ini terdapat hukuman pokok dan hukuman tambahan. Yang kedua, sanksi perdata. Selanjutnya, delik. Yang pertama delik formal, delik material, delik komisi, delik omisi, delik kesenjangan, delik kelalaian, delik biasa, delik umum, dan terakhir delik khusus. Lembaga penegak hukum. Yang pertama yaitu lembaga penegak hukum kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman, yang keempat lembaga penasehat atau bantuan hukum. Selanjutnya yaitu kepolisian. Kepolisian yaitu penyelidik dan penyidik. Selanjutnya kejaksaan. Di dalam kejaksaan itu terdapat kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan agung. Berikutnya kehakiman. Pokok-pokok kekuasaan kehakiman dalam 4 lingkungan peradilan. Di dalam lingkungan peradilan terdapat peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan terakhir peradilan umum. Selanjutnya di kegiatan belajar 3 kita membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Studi kasus pencurian uang melalui ATM. Yang pertama yaitu pasal yang mengatur tentang pencurian adalah pasal 362 KUHP. Yang kedua, pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara atau denda. Studi kasus, yaitu kasus perampokan. Yang pertama, tindak pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.
Yang kedua yaitu pelakunya dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan pasal 339, pasal 354, pasal 355, pasal 368 JO, pasal 365 KUHP. Terima kasih.